5,8 triliun. Dan tentunya kita berharap bahwa target 2022 akan lebih besar lagi. Begitu juga dengan IPPKH yang begitu besar kawasan hutan yang dikelola, tapi negara kecil. Ini yang saya berharap pada Ibu Menteri. Begitu juga dengan posisi sawi rakyat yang masih berada di kawasan hutan, saya minta supaya ini ada kepastian hukumnya. Kalau emangnya mau diberikan, ya diberikan. Kalau tidak diberikan, ya tidak diberikan. Supaya mereka bisa melakukan replanting kalau memangnya sudah keluar dari kawasan hutan. Tapi menurut saya kalau rakyat punya, saya kira berbaik hatilah kita memberikan kepastian hukum kepada mereka. Ekspor kayu naik, begitu juga tumbuhan dan satwa cukup naik menggembirakan. Ya, hanya saja memang ini saya melihat pasti berkaitan dengan lingkungan. Di lain sisi, data yang disajikan terjadi penurunan deforestasi, tapi produk kayu naik, saya kira ada kontraproduktif. Oleh negara Eropa, Jepang, dan beberapa negara yang lain, sertifikat legalitas kayu kita, SFLK ya, itu belum diterima. Akibatnya harga kayu menjadi murah dan tidak bersaing. Karena selain SPLK, juga Indonesia masih diberi syarat yang banyak, seperti FSC, dan lain-lain sebagainya. Artinya, SPLK dari kehutanan itu dianggap bodong atau tidak diterima oleh mereka. Bagaimana sikap dan diplomasi Kementerian Kehutanan untuk menyikapi ini? Saya kira ini perlu disikapi supaya masa harga kayu, kelas kayu kita lebih bagus dibanding dengan Malaysia atau negara Filipina, tapi harga kayu kita lebih rendah. Ini harga diri negara juga ini. Selanjutnya, terhadap kebijakan Kementerian Kehutanan mencabut izin beberapa HPH dan lain sebagainya, termasuk di Sulawesi Barat, saya support. Cabut semua, Bu, kalau melanggar. Ya. Hanya saja jangan pilih kasih. Itu saja. Jangan pilih kasih. Kalau semuanya melanggar siapa saja. Biar anggota Komisi 4 punya, cabut juga. Ya, kalau ada, dan saya kira tidak ada. Untuk itu saya berharap kepada Ibu Menteri, saya kira cukuplah kita memberikan izin HPH itu. Cukuplah kita memberikan izin perkebunan dengan puluhan ribu hektar. Stop izin-izin seperti itu. Kasihlah izin yang 1.000 hektar, 2.000 hektar, maksimal 3.000 hektar. Karena kalau pengusahanya ingin bangun PKS, pasti dia bermitra dengan masyarakat. Dia tidak bisa hidup sendiri itu pengusahanya kalau hanya dikasih 1.000 hektar atau 2.000 hektar. Dia mau bangun PKS tidak bisa. Karena tidak cukup sawitnya bisa masuk kalau hanya dengan 1.000 hektar atau 2.000 hektar. Disinilah letaknya, kalau langsung 100.000 hektar, waduh. Konglomerat yang menguasai semua sumber daya alam kita. Harga minyak saja susah diturunkan karena bukan BUMN yang menguasai CPO. Yang menguasai CPO adalah swasta dan konglomerasi. Akibatnya ya kita tidak bisa mengontrol harga, hanya sekedar harga minyak goreng saja tidak mampu kita kontrol. Akibatnya uangnya petani kita gunakan untuk mensubsidi. Selanjutnya, Ibu janjikan untuk lebih produktif di Dapil mulai 2001 sampai dengan 2022 ini. Syukur karena 2022 ini saya lihat daftarnya kita dapat 20.000 batang ya. 20.000 batang ini berapa? 20.000 batang ya. Ini kecil sekali. Hanya satu kelompok saja yang bisa menerima ini, Bu. Kalau 20.000 batang ini
saat 1.000 batang per orang, ya hanya 1 hektar saja. Sedangkan masyarakat butuh banyak ini. Jadi janjinya Ibu ini sampai dengan 2022 belum terpenuhi. Ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa automatic adjustment, semoga saja kondisi ekonomi bangsa kita 2022 ini baik. Dengan demikian automatic adjustment ini bisa kembali kepada KLHK, tidak ditarik. Dan Ibu berjanji bahwa kita akan kembalikan ke masyarakat, termasuk diri produktif dan lain-lain yang menjadi prioritas masyarakat kita. Saya catat janjinya Ibu lagi nih, ya, supaya jangan berlangsung sampai 3 tahun, cukup 2 tahun saja. Saya terima kasih kepada Ibu dan Ibu Pipin, ya. Kalau sekritik beberapa tahun yang lalu, kali ini saya minta terima kasih kepada Ibu, karena Ibu sudah membangun insenerator, apa namanya itu, inisiator apa gitu, insenerator di Sulawesi Barat. Apakah sudah, bukan bakar sampah, bakar B3 Pak, B3 rumah sakit utamanya. Apakah nantinya sudah berfungsi dengan baik? Saya akan coba tinjau kalau saya reses ini. Waktu diresmikan saya tidak tahu apakah sudah diresmikan, saya tidak dipanggil. Ya. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.